Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Dai kondang sekaligus kontroversial Habib Bahar bin Smith ditembak orang tidak dikenal di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabar penembakan terhadap dai yang tampilannya sangat eksentrik ini dengan rambut gondrong dan dicat warna merah ini ramai dibahas di media sosial. Peristiwanya sendiri ternyata terjadi pada hari Jumat pada sekitar pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi ini media-media mainstream itu baru memberitakan hari ini dan mengutip penjelasan dari Kapolres Bogor dan juga juru bicara atau humas dari Polda Jawa Barat, yakni Komisaris Besar Ibrahim Tompo. Dikabarkan peristiwa itu terjadi, Habib Bahar itu sedang mengendarai mobil yang baru diambil dari bengkel. Dan saat itulah terjadi penembakan. Polda Jawa Barat, seperti dikatakan oleh Komisaris Besar Ibrahim Tompo, membenarkan bahwa ada penembakan itu, dan itu katanya berdasarkan laporan yang mereka terima dari Habib Bahar. Dan Habib Bahar itu disebutkan dia mengalami luka di bagian perutnya, tetapi apa penyebab lukanya itu polisi sampai sekarang masih belum memberikan kepastian karena mereka itu terlebih dahulu menunggu hasil visum. Habib Bahar sendiri, kalau menurut keterangan polisi itu dia sedang dirawat di sebuah rumah sakit, tapi kalau menurut penjelasan dari keluarga, menurut pengacara dia dalam kondisi sekarang sudah sehat. Polisi itu seperti dikatakan oleh Ibrahim Tompo mengaku telah membentuk tim untuk menyelidiki peristiwa tersebut dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kabar penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith ini mengundang kehebohan ketika di media sosial itu beredar percakapan dua orang wanita, dan salah satunya ini dari suaranya itu diduga suara dari Fadlun Faisal Balgoid, ini istri dari Habib Bahar bin Smith. Ya, di situ dia memanggil namanya sendiri dengan panggilan Umi dan menjelaskan peristiwa tersebut. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu, mobilnya kan nggak bisa dibuka. Kronologinya gimana? Darah-darah Habib Bahar itu waktu keluar yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu tapi kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus Ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. Jangan dicuci, biar aja. Buat ini. Iya, Ujwa. Kurang ajar banget ya. Tapi Habib istirahat udah ada. Di mobil mana mobil? Ini lagi sorban darah Umi Ujwa, disorban. Astagfirullahaladzim. Itu ini sampai sobek Umi Ujwa, darah-darah. Jadi nggak diin Umi Ujwa. Astagfirullahaladzim. Sampai difoto sama Kak Lun bekas darah di jalan. Itu di daerah mana nih?
Kami lagi nggak tahu kejadiannya. Cuma kata Ibe pasti ada di situ selongsong pelurunya, pasti ada di situ, kan nggak kena di badan. Tapi pasti ada di situ selongsong pelurunya, suruh cari sama anak-anak. Iya, takutnya keburu diambil. Mereka begitu, jangan keburu diambil sama mereka. Iya, itu dia. Lokasinya di mana, langsung cari. Kalau diambil sama mereka nggak ada bukti lagi kita. Dari suara wanita tadi yang menyebut dirinya atau memanggil namanya sendiri dengan Umi tadi, disebutkan bahwa Habib Bahar bin Smith itu sedang mengendarai mobil, dan ketika itu dia merasa ada 2 sepeda motor yang mengikutinya, dan saat itu terjadi penembakan. Dan tadi disebutkan bahwa akibat penembakan itu Habib Bahar mengalami luka, pakaian bahkan sorbannya juga bersimbah darah gitu ya. Dan di situ juga ditemukan beberapa bekas tembakan. Mungkin maksudnya proyektil atau apa ya ini yang disebutkannya itu ya. Dan tapi kemudian Habib bin Bahar ternyata tidak mengalami luka yang cukup serius, dan kemudian bisa melaporkan peristiwanya itu ke Polsek di Polsek Kemang. Sumber-sumber lain juga menyebutkan bahwa pada saat itu Habib Bahar itu sedang mengendarai mobil dan dia merasakan ada yang aneh dengan mesin mobilnya, dan kemudian dia turun dari mobil untuk mengecek mesinnya itu, dan ketika itulah pelaku kemudian melakukan penembakan. Pengacara Habib Bahar bin Smith, Ihvan Tuanakota, membenarkan peristiwa tersebut, dan benar dia menyatakan bahwa Habib Bahar sudah melaporkan peristiwanya itu, kejadian itu ke Polsek Kemang di Resor Bogor ya, Kabupaten Bogor ini. Namun Ihvan Tuanakota menyatakan dia belum bersedia memberikan penjelasan lebih jauh dan berjanji pada waktu yang tepat itu akan menjelaskannya. Habib Bahar bin Smith ini adalah figur dai yang sangat populer namun kontroversial. Dia pernah beberapa kali masuk penjara. Salah satu kasusnya itu adalah ketika dia didakwa melakukan penganiayaan terhadap seorang sopir mobil online. Tetapi supir mobil, kenapa dia melakukan penganiayaan itu dikabarkan karena si sopir itu melakukan pelecehan terhadap istri Habib Bahar. Kita tidak tahu bagaimana peristiwa yang sesungguhnya, tapi kemudian gara-gara kasus itu dia kembali masuk penjara. Dan yang menariknya itu selama di penjara itu Habib Bahar bin Smith ini banyak membuat preman insaf. Itu banyak sekali preman-preman yang kemudian belajar ngaji ke dia, ada yang berhasil menghafalkan beberapa hadis, ada juga berhasil menghafalkan beberapa surat di dalam Al-Quran. Bahkan juga banyak juga ini Habib Bahar ini membuat mereka yang non-muslim itu ketika berada satu penjara dengan Habib Bahar itu kemudian menjadi mu'alaf. Ini memang kelihatannya luar biasa ya, kalau dari foto-fotonya kelihatan bahwa Habib Bahar ini punya karisma tersendiri dan sangat dihormati para preman, bahkan para preman yang bertato itu. Jadi memang figur Habib ini figur yang kontroversial, menarik, tapi memang punya kelebihan, punya keistimewaan, bisa membuat para preman itu insaf dan tunduk pada Habib Bahar. Dan dalam beberapa kali kasus, misalnya ketika dia ditahan di Polda Jawa Barat dan ketika dia dipindahkan ke tempat tahanan lain, itu dia dilepas dengan tangisan oleh para narapidana itu. Begitu juga ketika dia ditahan di Polsek ditahan di LP Pondok Rajek di Bogor. Begitu juga halnya ketika dia ditahan di LP yang lain, di LP di mana, di Gunung Sindur kalau tidak salah, dia pernah juga ditahan. Itu dia dilepas dengan tangisan oleh para narapidana yang lain. Habib Bahar ini memang dikenal juga tidak punya rasa takut. Meskipun berkali-kali di penjara, dia tetap suaranya masih terus keras, dan pernah dia membuat geger ketika pada bulan Januari tahun 2022 dia terlibat perdebatan yang cukup sengit dengan Danrem 061 Surya Kencana. Surya Kencana ini di Bogor ya, Brigjen TNI Ahmad Fauzi. Menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Bapak mau nggak datang kemari, tetap sering saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nggak datang, jemput Pak. Loh, itu urusan Bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan Bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya Pak. Saya ada tugas saya menjaga stabilitas wilayah. Saya bilang, Bapak mau datang sekarang ini Bapak datang sini. Ya. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. Saya nanti Siapa sih yang di lapor daerah gitu? sini, Gini, kita iya. provokatif. Yang Provokatif provokatif apa yang ceramah provokatif kami akan pagi barang. Provokatif apa? Iya, Di daerah ada sini. Bapak sini close up. Apa di video-video? Provokatif apa?
menghina persorangan, menghina mungkin apa namanya harga baik institusi dan kehormatan, Pak. Kehormatan. Iya, Pak. Terus di mana ketika saya bela harga diri, kehormatan? Bagaimana nasib keluarga-keluarga prajurit TNI yang gugur di KKB Papua? Bapak itu gak ada Serangkan, kaitannya, Pak. enggak, serangkan Papua, Saya serangkan komandannya, KKB. Sudah tugasnya, Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada Nah, tugas saya ngasih ininya. ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Lapangan kita itu ranah kita. Siapa, Pak? Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, yang harus berhati, saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Kaitannya, Pak. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Makanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri. Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus mau bilang saya provokatif? Jangan dialihkan Provokatif dari persoalan di mana? sana dengan ini. Oh, bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Dilihat Lihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ini masalah akidah nggak bisa Indonesia itu dibiarkan. ada Nggak bisa dibiarkan. beragama, Pak. Ini masalah akidah nggak bisa kita dibiarkan. negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Empat fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Bapak mau ngomong atau ini ganti ya? Nggak ada kaitannya putra TNI, Pak. Udah, itu ngapain Pak Boy Pali? Ngapain Pak Boy Pali? Kalau mau tenang biasa-biasa aja, biasa aja. Nah, bagaimana perkembangan kasus penembakan Habib Bahar dan siapa pelakunya? Ini saya kira polisi harus segera membuat jelas, membuat terang soalan ini, karena bagaimanapun juga figur Habib Bahar ini dikenal sebagai figur dai penceramah yang menjadi oposisi dari pemerintah. Jadi apalagi sekarang memasuki tahun-tahun politik menjelang pemilu dan pemilihan presiden, gitu, pasti orang akan mengkait-kaitkan ini dengan masalah politik, bukan masalah kriminal. Kalau kriminal kan berarti kan ketika ditembak mobilnya dirampas atau tidak. Ini yang terjadi adalah penembaknya hanya melakukan penembakan dan setelah itu meninggalkan Habib Bahar pergi begitu saja. Nah, Kapolres Bogor Imanuddin, AKBP Imanuddin mengaku memang mereka telah menerima laporan itu dan telah membentuk tim untuk penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kasus ini. Apakah betul bahwa itu hanya kriminal biasa? Tapi kalau kriminal biasa, mengapa tidak ada barang yang diambil atau apapun yang harta benda yang dirampas? Dan kalau kemudian ini adalah motif politik, apa motif politiknya? Karena orang, sekali lagi, ini Habib Bahar ini dikenal sebagai figur yang kontroversial dan selalu menyampaikan kritik-kritik keras terhadap pemerintah. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.